Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Alvin dengan NPM 2110555-2010-94. Saya akan mempresentasikan tentang kesehatan internet dengan mata kuliah saya etika profesi yang diampu oleh Bapak Abdul Muhammad Basar. Pengertian internet. Enti- Internet adalah salah satu kebutuhan yang perlu dimiliki di masa modern, seperti sekarang ini. Namun, pengguna yang berlebihan bisa jadi mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang, terutama pada kesehatan mental. Dan banyak tuh pengguna internet itu disalahgunakan, seperti ada yang buka-buka situs hal yang nggak diizinkan, kemudian ada juga yang berkomentar negatif pada salah satu video artis, selebgram. Banyak, pokoknya banyak yang menyalahgunakan internet. Padahal internet itu memiliki banyak manfaatnya. Padahal kita bisa membuka peluang pekerjaan. Selain peluang pekerjaan, kita juga bisa eh, dapat suatu informasi dari internet itu sendiri. Kemudian ada pengertian kesehatan internet. Apa sih kesehatan internet itu? Kesehatan internet adalah konsep yang merujuk pada kondisi keseluruhan ekosistem digital yang mencakup infrastruktur teknis, keamanan, privasi, aksesibilitas, keterbukaan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Istilah ini mencakup beberapa aspek yang memastikan internet tetap menjadi ruang yang aman, inklusif, dan dapat diakses oleh semua orang. Nah, ini salah satu contohnya adalah keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi internet yang sehat melindungi data pribadi, penggunaan dari ancaman seperti peretasan, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi. Yang kedua, penggunaan enkripsi, keamanan jaringan, dan regulasi perlindungan data seperti GDPR adalah bagian penting dari menjaga keamanan internet. Nah, jadi kalau kita menggunakan media sosial itu, boleh sembarangan kayak mengupload hal yang itu keamanan kita demi keamanan kita demi privasi kita agar tidak adanya kebocoran data. Jadi kita tuh harus lebih berhati-hati dalam dunia internet, dunia maya. Karena dunia maya itu kejam. Kemudian ada keterbukaan dan kebebasan berinternet. Berinternet. Satu, kesehatan internet ditandai dengan adanya kebebasan berbicara dan berekspresi tanpa ancaman sensor atau pengawasan yang berlebihan. Dua, keterbukaan berarti semua orang memiliki hak yang sama untuk akses informasi dan berpartisipasi secara online. Kemudian ada penyebaran informasi yang akurat. Satu, yang pertama, kesehatan internet juga berarti meminimalkan penyebaran berita palsu atau hoax dan misinformasi. Kedua, platform digital perlu memiliki mekanisme untuk menyaring informasi yang menyesatkan tanpa melanggar kebebasan berekspresi. Maksudnya tuh penyebaran informasi yang akurat kayak kita kan banyak tuh mendengar-dengar berita-berita yang dari TV itu tuh kan nggak memastikan kita bisa melihat dari internet melalui internet itu kita bisa memastikan itu benar apa enggak. Dan selama saya menggunakan internet banyak sih saya mendapatkan berita-berita yang cukup menarik ya, terutama di akun media sosial TikTok itu sungguh menarik bagi saya. Kemudian ada etika dan kesejahteraan digital. Internet yang sehat mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan mental dan fisik penggunaan, termasuk mengurangi ketergantungan cyberbullying dan pelanggaran etika digital. Nah, ini internet juga memiliki etika dan kesejahteraan digital. Karena untuk mempertimbangkan apa dampak kita terhadap kesehatan mental dan fisik. Fisik kemudian itu maksudnya kita jadi kita nggak boleh terlalu berlebihan dalam menggunakan internet. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga terlalu kayak fanatik dengan internet. Seperti itu contohnya. Hubungan antara penggunaan internet terhadap kesehatan.
Memang kebutuhan akan internet sudah menjadi hal yang lumrah. Namun saat seseorang mengalami ketergantungan, tentunya dampak buruk bisa dirasakan pada tubuh terkait fisik. Ada beberapa masalah kesehatan yang bisa dirasakan akibat hal ini antara lain, yaitu ada penglihatan yang menegang, terasa nyeri pada leher dan punggung, mengalami gangguan pendengar. Yang mengalami gangguan pendengar ini misalnya kamu nih memakai headset di telinga, kamu kerasin suara itu bisa mengalami gangguan pendengaran kalau kamu makainya secara berlebihan. Kayak untuk mengurangi batasan itu kamu nggak perlu setiap hari mau makainya sesekali. Dan penglihatan yang menegang itu kayak kamu duduk depan layar tuh kayak gini ya, itu tidak baik. Rasa nyeri leher pada punggung, karena apa? Karena kita 24 jam depan laptop, 24 jam depan HP, otomatis kita posisinya kadang-kadang ada yang kayak gini lah, kayak gini lah. Itu tuh pernah sekali saya juga ngelakuin hal kayak gitu. Saya duduk selama macam ya kurang tahu. Di situ tuh rasanya kalau kita leher kayak gini. Kayak gitu contohnya. Ada banyak penelitian yang menyebutkan pengguna internet berlebihan berhubung erat dengan kecemasan sosial. Saat seseorang telah mengalami ketergantungan pada internet, bisa jadi dirinya merasa terabaikan dari orang-orang terdekatnya. Ya, banyak sih kayak gitu. Orang tergantung dengan internet. Jadi kayak mereka mengabaikan orang di sekitarnya. Kayak kita udah tengah fokus nih. Fokus. Kita nggak peduli dengan sekitar itu. Entah sekitar orang itu kemalingan, kecelakaan, kita biar kita biarkan aja orang kita fokus aja sama itu. Bahaya ya, ada bisa aja nanti itu kena di kita dan orang-orang juga nggak mau melihat hal itu. Kenapa? Karena kita juga bodo amat dengan saran kita gitu. Itu nggak baik sebenarnya. Kemudian ada internet dan media sosial, memang kalau internet dan media sosial sulit dipisahkan. Meski memiliki banyak manfaat seperti memudahkan interaksi dengan teman dan keluarga tanpa batas jarak, ternyata dampaknya juga perlu diperhatikan. Itu ya. Kesehatan internet menjadi krusial di era digital karena internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Karena internetnya sehat dapat mendukung perkembangan ekonomi, pendidikan, komunikasi, dan inovasi teknologi dengan cara positif dan berkelanjutan. Dengan cara yang kalau kita mengambil tindakan positif untuk internet itu sangat baik untuk kita. Tapi kalau kita mengambil dengan cara yang negatif, karena ada banyak dampak buruknya. Jadi berhati-hati dalam menggunakan internet itu adalah salah satu hal yang harus kita pegang. Ingat, misalnya kamu ke internet, kamu buka salah satu media sosial, kamu membuka link yang nggak jelas-jelas nggak boleh dibuka itu dan kamu mengalami yang namanya dihack dan data kamu cara itu bahayanya. Jadi kalau sebelum kamu riset, sebelum kamu dapatkan itu kamu riset dulu itu link apa, kamu cari tahu, dah lebih baik nggak usah dibuka, kamu hapus, blokir semua akun yang fake ya, bisa dibilang akun-akun palsu. Internet itu kalau dipegang sama orang yang tepat itu bagus, tapi kalau internet dipegang sama orang yang nggak tepat akan yang seperti saya bilang mengalami dampak buruk ketika dalam menggunakan internet ya. Ketika kita dalam menggunakan internet ya jelas-jelas kita harus harus kayak mana ya, kayak benar-benar memahami internet itu apa sih, benar-benar kayak memahami apa dampak untuk kesehatan kita. Itu kita harus belajar lagi tentang internet, karena internet itu sangat bahaya jika kita nggak tahu itu, nggak tahu kayak nggak tahu itu apa, pokoknya sejenis itu lah. Dah, sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.